Pemirsa, saya Muhammad Hafiz Ramanuzi dan melaporkan dari Jalan Lintas Suruh Tingkir. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, arus lintas di sejumlah jalur utama terpantau mengalami peningkatan signifikan. Sejak pagi hari, volume kendaraan yang melintas di ruas ini terus bertambah, didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus pariwisata yang mengangkut pemudik serta para wisatawan. Berdasarkan pantauan kami, kepadatan terjadi secara bertahap, terutama pada jam-jam favorit, yaitu jam 6 pagi hingga jam 10 pagi, dan pukul siang sekitar jam 3 pagi hingga jam 18 sore. Antrian terlihat memanjang hingga beberapa ratus meter, namun lalu lintas terpantau mengalami kelancaran walau ada sedikit keterlambatan. Petugas kepolisian bersama Dinas Perhubungan dan Intinasi terkait telah menyiagakan sejumlah personel di titik rawan kepadatan. Beberapa rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan seperti pengalihan arus, penambahan personel di persimpangan, serta penerapan sistem buka tutup jalur apabila kepadatan meningkat secara signifikan dan tidak mengenal waktu. Selain itu, pos pengamanan dan pos pelayanan Nataru juga disediakan untuk membantu para pengguna jalan, baik dalam informasi lalu lintas, layanan kesehatan, maupun tempat istirahat sementara bagi pengemudi yang sedang kelelahan. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman, serta memastikan kondisi kendaraan dan kesehatan pribadi masing-masing. Dalam perjalanan jauh, pemudik juga disarankan untuk memanfaatkan informasi lalu lintas terkini melalui aplikasi navigasi atau media resmi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Hingga saat ini, belum terjadi kecelakaan lalu lintas yang menonjol di lokasi ini. Namun demikian, petugas tetap mengingatkan agar pengguna jalan tidak memaksakan diri dan segera beristirahat apabila lelah atau mengantuk. Pemirsa, kepadatan arus lalu lintas diperkirakan akan terus berlanjut meningkat hingga mendekati malam pergantian tahun. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kesabaran menjadi kunci utama demi keselamatan bersama. Dan kita lihat kondisi saat ini. Siang kembali lagi bersama saya Ramanuzi dan di Binsa News. Dan saya kembali melaporkan dari jalur lintas Suruh Tingkir bersama atas nama siapa, Pak? Bapak Rifan. Bapak Rifan, nggih. Niki Pospam. Pospam, pos pengamanan nggih. Ya. Pos pengamanan. Nah, di sini kira-kira Pak, kapan prediksi puncak arus balik libur Natal dan puncak tahun baru 2026 akan terjadi? Jadi yang perlu saya jawab dulu itu untuk situasi arus sebelum tahun barunya ya. Iya. Nah, karena untuk Natal sudah kelewat, Iya. jadi sementara ini untuk arus mudik itu masih normal. Jadi belum ada peningkatan yang signifikan. Intinya untuk pemudik itu masih biasa lah. Masih biasa. Gitu. Nah, kemudian nanti untuk puncak keramaian seperti misalnya nanti pas malam tahun baru malam tahun baru itu biasanya muda-mudi karena yang dipusatkan di Salatiga untuk wilayah mungkin kabupaten yang terdekat sama kota Salatiga, biasanya untuk muda-mudi itu biasanya pada ngumpul atau pada merayakan di kota Salatiganya. Jadi kita untuk antisipasi arus, kita setiap titik kemacetan, rawan kemacetan dan rawan mungkin kriminalitas atau yang biasa digunakan untuk mangkal-mangkal sampai ada kenakalan remaja kita sebar luas dari anggota Polres Salatiga, terutama itu kita libatkan semua. Jadi nanti sekitar 450 personil lebih intinya kita gelar di lapangan setiap titik kerawanan gitu. Jadi kalau untuk arus baliknya saya rasa nanti puncaknya karena tanggal 5 itu sudah pada masuk semua nanti anak-anak sekolah dari itu sudah pada masuk semua. Itu biasanya H
H-2 dari tanggal 5, berarti sekitar tanggal 3, tanggal 4. Arus balik ya Pak Itu, ya. itu untuk arus baliknya. Begitu. Seperti yang beliau disampaikan, nanti prediksi arus balik akan terjadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari mendatang. Pertanyaan kedua nggih Pak, Ya. di mana saja lokasi posko kesehatan dan pos pengamanan terdekat yang bisa diakses pemudik jika terjadi keadaan darurat? Nah, ini. Jadi untuk wilayah Salatiga ya khususnya, itu kita banyak yang menyediakan untuk posko-posko kesehatan dan posko pengamanan dan pelayanan ya. Jadi seperti di Eksitol ini kan pos pelayanan ini termasuk ya di sini. Jadi untuk antisipasi mungkin yang dari masyarakat yang menggunakan jalur tol, otomatis nanti kan untuk bis-bis yang lewat dalam tol kan turunnya di sini. Nah, jadi kita juga menyediakan untuk istirahat dari pemudik juga kan, untuk pelayanannya. Seandainya terjadi apa-apa, kita juga standby selama operasi Lilin Candi ini. Kita standby sampai kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 kita standby selama 1 kali 24 jam full kita di sini, dan dimulai dari tanggal 23 kemarin.